Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya jadi bagian hidup hampir semua anak sekolahan di Indonesia. Yap, kita bakal bahas tuntas soal OSIS. Pasti dong, kalau kamu pernah sekolah di Indonesia, entah itu SMP atau SMA, nama OSIS tuh udah nempel banget kan? Hayo ngaku, siapa yang dulu jadi anggota atau malah jadi pengurusnya? Atau ya minimal pernah datang ke pensi seru yang dibikin sama mereka lah. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, biar kita semua bener-bener ngeh apa sih OSIS itu. Pertanyaannya kedengaran simpel banget ya kan? Apa sih OSIS itu? Tapi percaya deh, jawabannya tuh lebih dari sekedar, oh organisasi siswa. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, OSIS itu kan singkatan dari organisasi siswa intrasekolah. Nah, ini tuh satu-satunya wadah yang resmi buat siswa di sekolah. Kuncinya ada di kata intra, yang artinya semua kegiatan itu ya adanya di dalam lingkungan sekolah, nggak boleh di luar. Tapi, jangan salah ya. OSIS itu bukan cuma panitia acara 17-an atau kelas meeting doang loh. Tujuannya tuh jauh lebih dalam dari itu. Ini soal ngebentuk jiwa pemimpin, belajar tanggung jawab, dan jadi tempat buat nyalurin semua ide-ide kreatif siswa. Bisa dibilang, ini tuh gym kepemimpinan pertama buat banyak orang. Nah, biar ngertinya lengkap, kita coba flashback sedikit yuk. Soalnya ternyata OSIS ini punya sejarah yang panjang dan jujur, menarik banget. Jadi gini, konsep organisasi pelajar itu ternyata idenya diadaptasi dari Belanda. Udah dari tahun 1848. Lama banget ya. Terus cikal bakalnya di Indonesia sendiri itu muncul tahun 1923, namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Nah, setelah ganti-ganti bentuk beberapa kali, akhirnya di tahun 1964 barulah resmi jadi OSIS yang kita semua kenal sekarang. Oke, cukup soal sejarahnya. Sekarang kita intip dapurnya yuk. Gimana sih OSIS itu jalanin organisasinya sehari-hari? Nah, di pusatnya OSIS itu ada the dream team-nya lah yang dipilih lewat pemilu sekolah. Ada ketua OSIS, sang kapten, terus ada wakil yang siap nge-backup, gak lupa sekretaris yang tugasnya nyatat semua hal penting, dan bendahara yang ngatur duit. 4 posisi ini nih yang jadi motor penggerak utamanya. Terus, kerjaan mereka apa aja? Wah, banyak banget. Mulai dari acara-acara sosial kayak bakti sosial, bikin lomba-lomba cerdas cermat yang bikin pintar, sampai ngadain pensi atau porak yang ditunggu-tunggu seantero sekolah. Bahkan, sampai mikirin kebersihan dan lingkungan sekolah juga loh. Pokoknya, OSIS tuh benar-benar jadi jantungnya semua kegiatan siswa. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, OSIS itu punya 2 peran penting. Pertama, dia itu ibarat wadah, tempat buat nampung semua unek-unek, ide-ide gila dan kreativitas kita sebagai siswa. Kedua, dia juga jadi motivator, yang ngedorong kita buat semangat belajar, ikut lomba, dan pokoknya jadi lebih baik. Jadi dia yang nyediain tempat, sekaligus yang nyemangatin. Dan jangan salah, tanggung jawab mereka ini beneran serius loh. Cakupannya luas. Mereka itu kayak juru bicaranya seluruh siswa. Mereka yang bikin acara-acara ekskul jadi seru, yang ikut jagain nama baik sekolah, dan yang paling krusial, mereka itu jembatan penghubung antara kita, para siswa, sama pihak sekolah, kayak guru dan kepala sekolah. Dari semua yang kita bahas tadi, semuanya itu mengarah ke satu hal yang paling inti, yaitu betapa pentingnya kepemimpinan siswa itu sendiri. Kutipan ini pas banget buat ngegambarinnya. OSIS itu ibaratnya laboratorium kecil, tempat kita belajar langsung gimana rasanya punya tanggung jawab, mimpin orang, dan kerja bareng tim. Ini tuh kayak simulasi kehidupan nyata sebelum kita beneran terjun ke masyarakat nanti. Jadi penting banget buat kita sadar ya, OSIS itu lebih dari sekedar ekskul biasa. Ini tuh tempat latihan berskala nasional buat belajar kerja tim, mencahin masalah, sama peduli sama sekitar. Tiap kali ada rapat OSIS, tiap kali mereka bikin proposal acara, itu semua sebenarnya pelajaran super berharga yang gak bakal kita temuin di buku pelajaran manapun. Dan sebagai penutup, aku mau kasih satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Dengan semua peran dan tanggung jawabnya itu, gimana sih OSIS sebenarnya ngebentuk calon-calon pemimpin Indonesia di masa depan? Karena seringkali pengalaman di OSIS itulah yang jadi batu loncatan pertama, fondasi paling penting buat perjalanan mereka nanti.